Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada Ibu Triana Indrawati dan juga teman-teman kelas mata kuliah psikologi pendidikan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tentang memori dan juga teori-teori memori. Perkenalkan, nama saya Nizar Al-Bahad, NIM 2119284. Tentu kita tidak asing dengan kata memori. Kita sudah mengenal atau mengetahui misalnya memori HP, memori komputer, dan sebagainya. Akan tapi apakah sama pengertian memori tersebut dalam manusia? Ada begitu banyak informasi yang dapat kita terima. Hanya saja dalam pemrosesan memori yang kita alami, kita hanya milih jumlah stimulus saja yang kita proses dalam pemberian makna dan yang kita gunakan untuk memengaruhi fungsi-fungsi mental. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal ini bisa berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan, yang diekspresikan lalu disimpan di dalam otak. Dalam memori akan melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan juga pemanggilan. Perekaman atau recording adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal. Proses yang kedua adalah penyimpanan atau storage, menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan juga di mana. Penyimpanan bisa aktif dan juga bisa pasif. Karena menyimpan secara aktif bila kita menambah informasi tambahan, dan bersifat pasif terjadi tanpa penambahan. Proses selanjutnya yaitu pemanggilan atau retrieval. Dalam bahasa sehari-hari artinya mengingat kembali, yakni menggunakan informasi yang disimpan, digunakan atau dipanggil kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memori adalah keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak untuk memunculkan kembali pengetahuan tertentu tentang pengalaman masa lalu melalui tahapan menangkap atau menerima, memberi kode, menyimpan, mereproduksi, dan memanggil atau memunculkannya kembali. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Nurul Anan dengan nomor NIM 2119288 dari kelompok 9 memori. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu teori-teori memori. Langsung saja, yaitu ada 4 model teori-teori memori. Yang pertama, menurut Atkinson Shiffrin, teori ini mengemukakan adanya pemisahan gudang memori untuk jenis memori yang berbeda. Teori ini disebut sebagai model-model karena menjadi pendekatan standar dalam psikologi kognitif. Yang kedua yaitu level of processing effort. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jenis pemrosesan informasi yang mendalam dan penuh arti mengarah pada retensi yang lebih permanen daripada jenis pemrosesan sensori dan dangkal. Yang ketiga yaitu model Dolphin, yaitu memori episodik, semantik, dan prosedural. Memori episodik menyimpan informasi tentang kapan peristiwa terjadi dan hubungan antar kejadian. Yang keempat yaitu pendekatan pemrosesan distribusi paralel. Pendekatan ini berpendapat bahwa proses kognitif bisa dipresentasikan dengan model di mana aktivasi mengalir melalui jaringan yang menghubungkan unit-unit neutron. Selanjutnya yaitu teori tentang memori secara kasar dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu pertama
karya yang menetapkan basis biokimia untuk memori. Riset berbasis biokimia untuk memori diawali pada akhir tahun 1950-an. Yang kedua yaitu stimulasi otak. Riset mengenai stimulasi otak pertama kali diawali oleh Dr. Wilden Penfield ketika melakukan kraniotomi atau mengangkat sebagian kecil otak dalam usaha untuk mengurangi serangan ayan. Yang ketiga yaitu memori bukan proses tunggal. Pada waktu penelitian mengenai memori mengalami kemajuan, beberapa ahli teori lain mengatakan bahwa penelitian seharusnya tidak hanya ditekankan pada aspek memori saja dan berkonsentrasi pada studi yang tentang melupakan. Ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya dapat dibaca dalam makalah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan, NIM 2119295. Saya akan melanjutkan pemateri yaitu transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari kata yaitu transfer dan belajar. Transfer dalam belajar yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning. Itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Transfer dalam belajar dapat digolongkan ke dalam 4 kategori yaitu transfer positif, transfer negatif, transfer vertikal, dan transfer lateral. Beberapa teori transfer belajar yaitu transfer belajar menurut psikologi daya, B. Teori elemen identik, C. Teori generalisasi. Prinsip-prinsip umum untuk memperoleh daya transfer ada 2, yaitu terjadinya transfer adalah amat tergantung pada metode mengajar karena di dalamnya terdapat respon-respon yang dapat ditransferkan. Yang kedua, bahan pelajaran yang mempunyai nilai transfer yang tinggi adalah bahan pelajaran yang ada kemiripannya dengan situasi luar sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar yaitu 1. Taraf inteligensi dan sikap. Yang kedua, metode guru dalam mengajar. Yang ketiga, isi mata pelajaran. Sekian dari saya yang sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahida, NIM 2119278. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lupa dalam belajar. Yang pertama, pengertian lupa. Lupa adalah ketidakmampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali hal-hal berupa informasi, peristiwa, dan pengalaman tertentu yang pernah dialaminya. Sedangkan Riber secara sederhana mendefinisikan lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Yang kedua, faktor penyebab lupa. Yang pertama, adanya gangguan proaktif interference dan retroaktif interference. Proaktif yaitu jika dalam tenggang waktu yang pendek siswa mempelajari materi baru yang mirip dengan materi-materi sebelumnya. Seringkali mereka mengalami kesulitan untuk proses mengingatnya. Sedangkan gangguan retroaktif yaitu apabila materi pembelajaran baru membawa konflik dan gangguan terhadap pemanggilan kembali materi pembelajaran lama yang telah lebih dahulu tersimpan dalam subsistem akal permanen siswa tersebut. Dalam hal ini, materi pembelajaran lama akan sangat sulit untuk diingat kembali. Faktor yang kedua yaitu adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penekanan ini terjadi karena banyak sebab, antara lain karena dianggap kurang menyenangkan, maka secara sengaja dihilangkan dari ingatannya. Yang kedua, karena item informasi yang akan direproduksi atau diingat kembali itu tertekan ke alam bawah sadar dengan sendirinya lantaran tidak pernah digunakan.
Yang faktor ketiga yaitu adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. Jadi meskipun seorang siswa telah mengikuti proses belajar mengajar dengan tekun, dengan serius, tetapi karena sesuatu hal, sikap dan minat siswa tersebut menjadi sebaliknya, atau seperti karena ketidaksenangan terhadap guru, maka materi pembelajaran itu akan mudah terlupakan. Faktor yang keempat yaitu adanya perubahan syaraf otak. Kemudian cara mengurangi lupa. Cara mengurangi lupa dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, overlearning atau belajar lebih, yaitu upaya belajar melebihi batas penguasaan atas dasar materi belajar tertentu. Yang kedua, extra study time atau tambahan waktu belajar, yaitu upaya penambahan alokasi waktu atau frekuensi aktivitas belajar. Cara yang ketiga yaitu mnemonic device atau muslihat waktu, yaitu salah satunya dengan cara membuat singkatan-singkatan yang mudah untuk diingat. Cara yang keempat yaitu clustering atau pengelompokan, yaitu dengan cara menata ulang item-item materi menjadi kelompok yang lebih kecil dan lebih logis sehingga dapat mudah untuk diingat